Selamat datang di Wacana. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat personal tapi juga universal, yaitu kesehatan otak kita. Otak kita ini kan organ yang luar biasa dinamis ya. Dia bisa berubah, beradaptasi, berdasarkan apa yang kita alami. Konsep ini dikenal sebagai Plastisitas otak. Dan ini membuka sebuah gagasan yang sangat kuat bahwa kita bisa secara aktif membentuk kesehatan otak kita lewat pilihan gaya hidup. Nah, disitulah letak perdebatan kita hari ini. Di antara ya lautan saran yang ada, mulai dari diet, main teka-teki silang, sampai meditasi, ada satu yang sering sekali ditaruh di puncak, aktivitas fisik. Jadi pertanyaan utamanya adalah, apa benar olahraga itu kunci utama? Intervensi yang paling mendasar dan paling kuat untuk membangun otak yang sehat dan melindunginya dari penuaan? Tepat sekali. Saya akan berargumen bahwa olahraga itu, ya fondasinya. Intervensi biologis paling langsung yang kita punya untuk secara fisik membangun otak yang lebih tangguh. Sementara saya justru berpendapat kalau menempatkan olahraga di atas segalanya itu sebuah penyederhanaan yang terus terang bisa berbahaya. Kesehatan otak itu seperti ekosistem yang rapuh sih. Terlalu fokus pada olahraga, kita jadi berisiko mengabaikan pilar-pilar krusial lain seperti koneksi sosial, tidur, dan kesehatan mental yang sama pentingnya. Oke, mari kita mulai dengan posisi saya. Bagi saya, yang paling luar biasa dari semua ini tuh betapa langsungnya hubungan antara gerak tubuh dan otak. Ini bukan sekadar teori ya. Setiap kali kita katakanlah berlari atau bahkan hanya berjalan cepat, kita itu seperti menyiram otak kita dengan koktail biokimia yang memang dirancang untuk pertumbuhan. Bahan utamanya itu faktor-faktor pertumbuhan. Zat-zat ini mengalir langsung ke hipokampus, pusat memori dan pembelajaran di otak kita. Dan di sana mereka melakukan sesuatu yang hampir ajaib. Mereka memicu neurogenesis. Sederhananya, otak kita itu benar-benar menumbuhkan sel saraf baru. Ini bukan perbaikan perangkat lunak, bukan cuma meningkatkan fokus sesaat. Ini peningkatan perangkat keras yang nyata. Kita sedang menambahkan sirkuit baru. Kenapa ini penting sekali? Karena hipokampus ipo salah satu dari sedikit area otak tempat ini bisa terjadi, dan sialnya ini wilayah pertama yang diserang penyakit seperti Alzheimer. Jadi dengan berolahraga, kita itu secara harfiah menjadi tukang bangunan bagi otak kita sendiri. Kita membangun hipokampus yang lebih besar, lebih gemuk, lebih empuk. Bayangkan saja seperti memperkuat benteng pertahanan memori. Kalau penyakit datang menyerang, kan benteng yang kokoh punya peluang lebih besar untuk bertahan. Buktinya juga kuat sekali. Sebuah studi menunjukkan lansia di atas 65 tahun yang rutin jalan kaki 3 kali seminggu, risiko mereka kena demensia itu turun sampai 30% dalam 5 tahun. Intervensi sederhana, dampaknya luar biasa. Anda bicara soal membangun benteng dengan olahraga dan itu metafora yang sangat kuat. Saya setuju sepenuhnya. Tapi benteng terkuat sekalipun kan akan runtuh kalau tanah di bawahnya terkikis oleh stres kronis dan isolasi. Nah, disitulah saya melihat gambaran yang lebih besar. Kita tidak bisa hanya fokus pada batu bata dan semen dari olahraga, sementara kita mengabaikan fondasi tempat benteng itu berdiri, yaitu kesehatan mental dan koneksi sosial kita. Kesehatan otak itu ibarat meja berkaki 4 kan. Ada olahraga, koneksi sosial, stimulasi mental, dan tidur yang cukup. Kalau kita mati-matian memperkuat satu kaki saja, yaitu olahraga, mejanya tetap akan goyang, bahkan bisa ambruk. Materi sumber kita kan jelas sekali soal ini. Kesepian itu beracun bagi otak. Stres berkepanjangan akibat isolasi itu melepaskan hormon kortisol yang ya pelan-pelan tapi pasti merusak koneksi antar sel saraf. Sebaliknya, interaksi sosial, bahkan yang paling sepele seperti menyapa barista di kedai kopi, terbukti berkorelasi dengan umur panjang. Lalu ada kekuatan dari tantangan mental murni. Coba kita lihat contoh klasik para calon sopir taksi di London. Untuk lulus ujian The Knowledge, mereka harus hafal 25.000 jalan. Proses belajar intensif bertahun-tahun ini terbukti secara fisik memperbesar bagian belakang hipokampus mereka. Ini bukti telak bahwa menantang otak dengan informasi baru, terlepas dari aktivitas fisik, bisa mendorong perubahan struktural yang signifikan. Jadi, ya, fokus berlebihan pada olahraga membuat kita buta terhadap fakta bahwa ancaman terbesar gaya hidup modern, seperti kecanduan media sosial, itu bukan cuma karena bikin kita malas gerak, tapi karena ia mencuri waktu kita dari interaksi tatap muka yang otentik dan dari tidur yang berkualitas.
Poin yang menarik, meskipun saya mungkin akan membingkainya secara berbeda. Mari kita dalami soal mekanisme ini. Ada sebuah studi klasik yang sangat-sangat gamblang. Para ilmuwan menciptakan surga bagi tikus, sebuah lingkungan yang diperkaya dengan mainan, terowongan, dan banyak tikus lain untuk bersosialisasi. Seperti yang bisa diduga, otak tikus-tikus di surga ini berkembang pesat. Tapi, nah ini bagian yang mengejutkan. Ketika mereka mengambil sekelompok tikus lain yang terisolasi dan hanya memberinya satu hal, sebuah roda lari, hampir semua manfaat pertumbuhan otak yang sama terjadi. Ini menunjukkan bahwa dari semua elemen surga itu, aktivitas fisik adalah bahan aktif yang paling kuat. Ia adalah pendorong utama perubahan biologis. Tentu, interaksi sosial itu penting, tapi efeknya mungkin lebih bersifat protektif atau tidak langsung. Sementara olahraga itu secara aktif dan langsung membangun struktur otak. Saya melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Studi tikus itu memang menarik, tapi kan manusia bukan tikus yang hidup di dalam kandang. Stres eksistensial akibat kesepian pada manusia itu punya mekanisme biologis yang sama kuatnya dengan olahraga, tapi dengan efek yang berlawanan. Anda menyebut olahraga sebagai koktail biokimia untuk pertumbuhan. Nah, kesepian adalah koktail biokimia untuk perusakan. Stres kronis itu membanjiri otak dengan hormon seperti kortisol, yang kalau terus-menerus tinggi bukan cuma merusak koneksi sinaptik, tapi benar-benar bisa membunuh sel-sel otak. Anda tidak bisa berlari untuk menghilangkan kerusakan akibat isolasi sosial total. Anda tidak bisa berolahraga untuk menggantikan kebutuhan mendasar akan ikatan manusiawi. Jadi ini bukan soal mana yang lebih kuat, tapi soal keseimbangan. Apa gunanya membangun sel otak baru di pagi hari dengan berlari, jika di sisa hari, sel-sel itu dirusak oleh stres dan kecemasan? Otak kita berevolusi untuk terhubung, dan tidak ada pengganti biologis untuk itu. Anda benar sekali, kita tidak bisa berolahraga untuk keluar dari isolasi sosial yang parah. Poin tentang stres sebagai kekuatan korosif yang merusak otak itu sangat penting. Tapi disinilah saya melihat olahraga punya peran ganda yang unik. Bukan cuma sebagai pembangun, tapi juga sebagai salah satu pereda stres paling efektif yang kita miliki. Saat kita berolahraga, tubuh melepaskan endorfin yang berfungsi sebagai pereda nyeri dan peningkat suasana hati alami. Jadi, olahraga tidak hanya membangun benteng, tapi juga membantu menenangkan badai yang mengikis fondasinya. Ini yang membawa saya ke kekuatan terbesar olahraga lainnya, aksesibilitas. Materi sumber mengatakannya dengan sangat indah. Semua orang bisa berjalan. Anda tidak perlu menjadi atlet maraton. Anda tidak perlu keanggotaan gym yang mahal. Ini adalah titik masuk paling praktis dan universal untuk kesehatan otak. Fakta bahwa jalan kaki beberapa kali seminggu sudah cukup untuk mengurangi risiko demensia secara signifikan menjadikannya alat kesehatan masyarakat yang paling kuat dan paling mudah diterapkan. Tunggu sebentar. Kita bicara soal aksesibilitas, seolah-olah berjalan kaki adalah solusi ajaib. Tapi mari kita jujur, apakah mudah diakses berarti cukup? Itulah inti masalahnya. Apa gunanya jalan kaki 30 menit jika setelah itu kita kembali ke 8 jam menatap layar yang memicu kecemasan dan, tidur hanya 5 jam? Ini seperti mencoba mengisi ember yang bocor dengan gayung. Kita harus menambah lubangnya dulu sebelum kita mulai mengisinya. Dan lubang terbesar bagi banyak orang saat ini adalah tidur dan kesehatan mental. Materi sumber kita sangat menekankan peran tidur. Saat kita tidur, otak kita akan menjalankan siklus pembersihan yang krusial, membuang sampah metabolik yang menumpuk di siang hari. Tanpa tidur yang cukup, otak Anda secara harfiah menjadi kotor dan meradang, yang akan menghambat fungsi kognitif tidak peduli seberapa banyak Anda berolahraga. Mengatakan mulailah dengan berjalan kaki itu bisa memberikan rasa aman yang palsu, membuat orang merasa sudah melakukan cukup, padahal ada area lain dalam hidup mereka yang secara aktif merusak otak mereka setiap malam. Saya setuju tidur tidak bisa dinegosiasikan. Tapi penelitian juga menunjukkan bahwa olahraga teratur justru meningkatkan kualitas tidur. Ini bukan pilihan satu atau yang lain. Olahraga bisa menjadi gerbang untuk memperbaiki pilar-pilar lain itu. Anda tidak bisa sekedar memutuskan untuk tidur lebih nyenyak atau memutuskan untuk tidak stres. Tapi Anda bisa memutuskan untuk berjalan kaki. Dan tindakan sederhana itu seringkali menjadi domino pertama yang menjatuhkan domino-domino lainnya. Tidur jadi lebih baik, suasana hati meningkat, yang kemudian membuat kita lebih termotivasi untuk bersosialisasi. Olahraga menciptakan momentum positif yang meluas ke area lain. Jadi, meskipun tidak cukup dengan sendirinya, ia adalah titik awal yang paling strategis dan paling memberdayakan. Saya mengerti logika efek domino itu, tapi itu mengasumsikan bahwa semua pendorong plastisitas otak bekerja melalui mekanisme yang sama.
Dan di sini argumen Anda tentang olahraga sebagai pendorong utama mulai goyah. Argumen Anda tentang faktor pertumbuhan sangat kuat. Tapi bagaimana kerangka kerja itu menjelaskan kasus para supir taksi di London tadi? Otak mereka berubah secara dramatis, murni karena tantangan mental menghafal 25.000 jalan. Tidak ada bukti mereka semua tiba-tiba jadi pelari maraton. Perubahan otak mereka didorong oleh tuntutan kognitif murni. Apakah Anda mengatakan bahwa ada mekanisme plastisitas lain yang sama kuatnya, yang tidak bergantung pada olahraga? Jika iya, maka olahraga bukanlah satu-satunya kunci utama. Ini menunjukkan bahwa secara aktif mempelajari keterampilan baru dan mendorong diri kita keluar dari zona nyaman, mental adalah mekanisme yang berbeda namun sama kuatnya untuk membentuk ulang otak. Gaya hidup yang tidak memiliki kebaruan dan pembelajaran, bahkan jika sangat aktif secara fisik, pada akhirnya akan membuat otak kita mandek. Itu contoh tandingan yang sangat bagus, dan saya setuju itu menunjukkan kekuatan pembelajaran murni. Tapi saya akan melihatnya begini. Anggap saja olahraga itu seperti menyuburkan tanah di kebun otak Anda. Olahraga memaksimalkan pelepasan faktor-faktor pertumbuhan seperti BDNF di seluruh otak. Di hipokampus untuk memori, di korteks prefrontal untuk fungsi eksekutif. Ia tidak menumbuhkan tanaman tertentu, tapi ia membuat seluruh tanah menjadi subur dan siap untuk menumbuhkan apapun yang Anda tanam. Pembelajaran sopir taksi adalah menanam satu jenis tanaman yang sangat spesifik, yaitu memori spasial di salah satu sudut kebun. Tentu saja itu akan tumbuh dengan subur karena tuntutan yang intens. Tapi bayangkan betapa lebih mudah dan efisiennya proses belajar mereka jika tanah di seluruh kebun itu sudah disuburkan terlebih dahulu oleh olahraga teratur. Olahraga tidak bersaing dengan pembelajaran kognitif. Ia justru memperkuat kapasitas otak untuk melakukan pembelajaran kognitif tersebut. Ia adalah penguat universal. Metafora pupuk itu menarik, tapi juga bisa berbahaya. Jika Anda terus-menerus memberi pupuk pada tanah tapi tidak pernah menanam benih baru, yang tumbuh hanyalah rumput liar. Anda hanya punya tanah yang subur tapi kosong. Otak kita didesain untuk ditantang. Jika kita hanya berlari di treadmill setiap hari sambil menonton acara TV yang sama, kita mungkin menjaga kesuburan biologis otak, tapi kita tidak membangun sirkuit-sirkuit baru yang kompleks. Pengalaman supir taksi menunjukkan bahwa tantangan itu sendiri adalah sinyal untuk tumbuh. Otak tidak akan membangun jalan raya baru jika tidak ada lalu lintas yang menuntutnya. Jadi, menantang pikiran secara aktif, belajar bahasa baru, memainkan alat musik, bahkan berdebat seperti ini, bukanlah sekedar menanam benih, itu adalah tindakan yang secara aktif mengubah lanskap otak. Mungkin saja olahraga adalah kondisi yang memfasilitasi, tapi tantangan kognitif dan interaksi sosial adalah arsiteknya. Tanpa arsitek, pupuk hanya akan menjadi lumpur. Sebagai kesimpulan, bagi saya, semua jalan kembali ke biologi fundamental. Bukti secara konsisten menunjuk pada aktivitas fisik sebagai intervensi yang paling mendasar. Kemampuannya untuk secara langsung dan global merangsang pertumbuhan sel-sel baru di pusat memori otak kita menjadikannya alat pertahanan yang unik dan kuat terhadap benuaan dan penyakit. Ini bukan hanya salah satu pilihan di antara banyak. Ini adalah kondisi prasyarat yang membuat pilihan-pilihan lain menjadi lebih efektif. Dan yang terpenting, ini adalah langkah pertama yang paling bisa dijangkau oleh hampir semua orang, di mana saja, untuk mulai mengambil kendali atas kesehatan otak mereka hari ini. Dan bagi saya, kesimpulannya adalah bahwa kesehatan otak itu sebuah simfoni, bukan solo. Memprioritaskan satu instrumen, betapapun indahnya bunyinya, sambil mengabaikan yang lain, akan menghasilkan musik yang sumbang. Pendekatan yang benar-benar efektif mengakui bahwa olahraga, tidur restoratif, koneksi sosial yang tulus, dan stimulasi mental yang baru adalah bagian dari satu kesatuan yang tak terpisahkan. Mereka saling memperkuat dan saling bergantung. Mengisolasi olahraga sebagai kunci utama adalah mengabaikan gambaran besar yang lebih kompleks dan, terus terang, lebih manusiawi. Kita tidak bisa mereduksi kesehatan otak menjadi sekedar resep untuk aktivitas fisik. Diskusi kita hari ini jelas menggarisbawahi sifat multifaset dari kesehatan otak. Apakah kita harus memulai dengan mengenakan sepatu lari kita? Atau dengan mengangkat telepon untuk menelpon seorang teman? Yaitu masih menjadi bahan perdebatan yang menarik. Tepat sekali. Tapi yang tidak bisa diperdebatkan adalah bahwa pilihan-pilihan kecil yang kita buat setiap hari secara mendalam membentuk struktur dan takdir dari organ kita yang paling vital. Materi ini menawarkan banyak jalan untuk eksplorasi lebih lanjut, menunjukkan bahwa kekuatan untuk membentuk otak kita benar-benar ada di tangan kita sendiri.